Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Andrian dari kelompok 7, kelompok industri pertambangan batubara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang penyakit akibat kerja yang disebabkan pajanan fisik di tempat kerja pertambangan batubara. Pengertian bahaya fisik. Jadi bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor fisik di tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan juga kecelakaan kerja bagi para pekerja. Bahaya fisik dikelompokkan menjadi bahaya getaran, kebisingan, radiasi, pencahayaan, iklim kerja, tekanan udara, kelistrikan, dan bahaya lainnya. Bahaya lainnya itu contohnya adalah bekerja di ketinggian, bekerja di ruangan terbatas, bahaya alat berat, dan lain-lain. Bahaya fisik yang terdapat di industri pertambangan batubara. Yang pertama ada getaran. Bahaya getaran ini berasal dari pergerakan mesin atau unit alat kerja, kren, alat angkut yang dapat menyebabkan getaran untuk getaran pada seluruh badan ataupun getaran pada lengan. Efek dari getaran ini menyebabkan gangguan fisiologis tubuh pada para operator. Yang kedua ada kebisingan. Kebisingan pada aktivitas pertambangan ini berasal dari berbagai sumber suara seperti pada aktivitas blasting, aktivitas crushing, aktivitas di workshop, laboratorium, hopper, pada conveyor ataupun ruang genset. Kemudian yang ketiga dari radiasi, aktivitas yang menggunakan radioaktif adalah pada aktivitas lodging untuk mengetahui struktur tanah dan batu bara. Penggunaan radioaktif ini tidak digunakan setiap hari dan dalam ukuran dan kapasitas yang kecil, sehingga kecil juga kemungkinan untuk terpapar radioaktif. Jadi kegiatan yang menggunakan radiasi ini biasanya digunakan oleh para surveyor sebelum dilakukan proses blasting pada saat pengujian tanah untuk dilakukan peletakan batuan tanah di tempat kerja. Kemudian yang keempat ada iklim kerja, yakni tenaga kerja yang terlibat dalam usaha penambangan ini tidak terpapar panas yang dihasilkan oleh alat pada proses produksi, namun lebih kepada para pekerja yang terpapar matahari. Biasanya para pekerja yang bekerja di ruangan luar ruangan yang mereka terpapar matahari secara langsung. Yang kelima ada pencahayaan. Pencahayaan ini melibatkan para pekerja yang bekerja di area yang di sana harus bekerja dengan ketelitian yang tinggi sehingga penerangan pun harus cukup sehingga pekerja tidak mengalami penyakit ataupun kelelahan pada mata. Yang keenam ada tekanan udara. Tekanan ekstrim ini biasanya dialami oleh para pekerja tambang bawah tanah ataupun bisa disebut dengan underground pit mining, ya, yang di sana bekerja mereka mendapatkan suplai oksigen yang tipis sehingga berpengaruh terhadap tekanan udara. Kemudian penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh pajanan fisik. Contoh penyakit pada getaran adalah bisa disebut dengan fenomena Raynaud, yaitu gejala vaskuler yang ditandai dengan pemucatan jari dan jadi dingin. Jari tersebut kemudian berubah warna menjadi kebiruan akibat kurangnya suplai oksigen pada jari. Perubahan warna ini tidak selalu dialami para penderita, namun keluhan tidak nyaman jari pucat dan dingin tetap muncul. Yang kedua, kebisingan. Kebisingan ini dibagi menjadi tuli sementara atau temporary persuasive dan tuli menetap atau permanent persuasive. Kalau tuli sementara itu diakibatkan pemaparan terhadap bising dengan intensitas tinggi. Seorang akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara dan biasanya waktu pemaparannya singkat. Nah, untuk tuli menetap ini diakibatkan waktu paparan yang lama atau kronis. Kemudian yang ketiga, radiasi. Efek kesehatan dan skotastik biasanya disebabkan oleh paparan pada tingkat radiasi yang jauh lebih tinggi. Dalam waktu yang singkat, yang paling umum ditemukan adalah berbagai bentuk kanker. Keempat, iklim kerja. Iklim kerja ini salah satunya adalah dehidrasi, yaitu kondisi kehilangan cairan tubuh yang berlebihan disebabkan oleh pengertian cairan yang tidak cukup maupun karena gangguan pada kesehatan. Biasa diderita oleh para pekerja yang selalu terpapar
area panas ya, seperti terpapar matahari, namun tidak mendapatkan minum ataupun cairan yang cukup. Kemudian pencahayaan, penyakitnya antara lain ada kelelahan mata ditandai dengan iritasi pada mata, penglihatan ganda ataupun daya akomodasi yang menurun. Kemudian ada kelelahan saraf ditandai dengan gerakan yang lamban, gangguan pada fungsi motorik dan psikologis. Dan yang keenam adalah tekanan darah, yakni hipoksemia, yang kondisi ini kadar oksigen dalam darah rendah, padahal oksigen sangat diperlukan untuk menjaga organ dan jaringan tubuh tetap berfungsi dengan baik. Hipoksemia bisa terdeteksi melalui pemeriksaan fisik seperti tes darah. Demikian pemaparan presentasi singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.